Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu. Pada hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran tema 3 subtema 1 yang berjudul makanan sehat. Pada pembelajaran pertama bidang bahasa Indonesia yang kita bahas tentang iklan. Isi atau makna dalam iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong serta membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan memuat informasi mengenai barang atau jasa yang dipasang di media massa. Iklan dapat ditemui di majalah, surat kabar, atau televisi. Iklan bertujuan untuk menarik perhatian, mendorong serta membujuk pihak lain agar memiliki dan memenuhi permintaan dalam iklan tersebut. Berdasarkan jenisnya, iklan dibedakan menjadi 3, yaitu iklan layanan masyarakat, iklan niaga, dan iklan keluarga. Iklan biasanya dipasang di tempat umum. Oleh karena itu, bahasa iklan harus singkat, jelas, dan menarik. Bahasa iklan mampu menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat dilengkapi dengan gambar agar lebih menarik. Materi selanjutnya masih tentang iklan, yaitu unsur penting dalam iklan. Iklan berfungsi untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Di dalam iklan terdapat kata kunci. Kata kunci didukung gambar yang menarik untuk menjelaskan isi maksud dari iklan. Kalimat yang terdapat dalam iklan harus menarik dan mudah dipahami. Gambar yang menarik menjadi unsur penting dalam sebuah iklan. Pasti kalian pernah melihat iklan-iklan di televisi kan? Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan menarik minat pembaca terhadap maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Berdasarkan penjelasan tadi, ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam iklan, yaitu 1. Isi iklan, 2. Sasaran iklan, 3. Kata kunci, 4. Maksud dari gambar. Materi selanjutnya masih tentang iklan, yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan positif. Jenis iklan ini menyajikan pesan moral. Pesan tersebut bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Masalah tersebut perlu ditemukan pemecahannya karena menyangkut kepentingan bersama. Iklan layanan masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Iklan bertema sosial. 2. Iklan berukuran besar, terutama iklan pada media cetak. 3. Iklan berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. 4. Iklan ditujukan kepada masyarakat luas. Materi selanjutnya yaitu simpulan isi iklan. Pada pembelajaran tadi, iklan menawarkan barang maupun iklan layanan masyarakat berisikan tentang ajakan atau permintaan untuk membeli barang tersebut. Iklan tersusun dari kalimat dan gambar. Kalimat dan gambar pada iklan mengandung isi atau maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kalian dapat menyimpulkan isi iklan tersebut. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi iklan tersebut adalah 1. Mencermati kalimat dan gambar dari iklan. 2. Menemukan kata kunci dari iklan. 3. Menyusun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar dalam iklan menggunakan kalimat kita sendiri. Kemudian penyampaian isi iklan. Sebuah iklan terdiri atas unsur-unsur seperti tema, kata kunci, kalimat, pesan, sasaran,
sasaran iklan, dan gambar menarik. Semua unsur tersebut mendukung terbentuknya iklan yang baik dan menarik. Suatu iklan memuat isi atau maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan sebuah iklan. Kita harus bisa mempresentasikan ini, menyampaikan gimana sih cara membuat iklan, bagaimana sih menyampaikan sebuah iklan atau mengajak teman-teman melakukan sesuatu yang hal positif. 1. Cermati setiap kalimat dalam iklan. 2. Temukan kata kunci dalam iklan. 3. Tentukan pesan atau maksud iklan tersebut. 4. Susunlah pernyataan berdasarkan kalimat, kata kunci, serta pesan dalam iklan dengan kalimat kalian sendiri. 5. Menyampaikan pernyataan tersebut dengan suara lantang dan jelas. Materi selanjutnya pada muatan PPKN kita akan membahas tentang keberagaman dalam kehidupan sosial. Pernahkah kalian mendengar istilah zoon politikon? Zoon politikon adalah istilah yang dikemukakan oleh Aristoteles. Zoon politikon mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, sehingga membentuk kelompok masyarakat. Dalam hal ini manusia disebut makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan interaksi sosial, terdapat berbagai macam keberagaman. Sebagai warga negara Indonesia dengan penduduk yang majemuk, sudah pasti banyak keberagaman yang kita jumpai dalam melakukan interaksi. Interaksi tersebut dapat terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Kalian akan menjumpai berbagai keberagaman dalam melakukan interaksi sosial. Secara umum, ada banyak perbedaan antar individu dalam interaksi sosial. Contohnya sebagai berikut. 1. Usia terdiri atas usia anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. 2. Jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. 3. Pekerjaan terdiri dari pegawai kantor, guru, pengusaha, petani, perawat, dokter, nelayan, masinis, dan lain-lain. 4. Budaya terdiri atas beragam bahasa, pakaian adat, tari tradisional, dan makanan khas daerah yang ada di Indonesia. 5. Agama terdiri atas agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Keberagaman antar individu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita hendaknya mensyukuri dengan adanya seperti itu. Selain rasa syukur, kita juga dapat menunjukkan dalam kegiatan positif, yaitu caranya 1. Mengembangkan sikap saling menghargai terhadap keberagaman antar individu, tidak mementingkan kehidupan individu atau kelompok tertentu. 2. Menghargai ras, etnik, atau agama lain yang hidup di lingkungan sekitar. 3. Meninggalkan sikap primordialisme, terutama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme. 4. Mengembangkan rasa nasionalisme, terutama melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. Tetapi harus menghindari sikap chauvinisme atau mencintai negara terlalu berlebihan yang akan mengarah pada sikap ekstrim dan menutup diri akan perbedaan di dalam masyarakat. 5. Mengembangkan kesadaran sosial seperti tolong-menolong, bekerja sama kepada orang lain. Manfaat dari mensyukuri keberagaman itu adalah 1. Terbinanya rasa persatuan dan kesatuan. 2. Meningkatnya rasa persaudaraan dan kesetiakawanan. 3. Terwujudnya lingkungan aman dan damai. 4. Menguatnya rasa nasionalisme warga negara.
Materi selanjutnya yaitu tentang mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terdiri atas berbagai pulau. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kebudayaan dan ciri khas yang dimiliki daerahnya. Selain itu, keadaan alam seperti iklim dan cuaca juga turut memengaruhi kebiasaan masyarakat yang mendiami tempat tersebut. Sebagai contoh, cara berpakaian, bentuk rumah adalah salah satu aspek yang dapat berpengaruh dari kondisi alam yang berbeda-beda. Selain keberagaman tersebut, masih terdapat keragaman lain seperti keberagaman usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, suku, dan agama. Setiap daerah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ciri khas dari daerah setempat. Misalnya, upacara adat, keragaman suku, menciptakan banyak upacara adat. Upacara adat digunakan untuk merayakan peristiwa penting seperti pesta perkawinan, kelahiran bayi, dan kematian. Materi selanjutnya yaitu tentang toleransi. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan terhadap sesama apapun, baik suku, agama, golongan, ideologi, maupun pandangannya. Bentuk toleransi terhadap keberagaman antar warga masyarakat contohnya sebagai berikut. 1. Saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. 2. Tolong-menolong tanpa memandang perbedaan antar individu. 3. Tidak memandang rendah orang lain. 4. Berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa mempermasalahkan apapun. Fungsi toleransi dalam kehidupan bersama adalah 1. Terhindar dari perpecahan. 2. Meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme. 4. Mencapai kata mufakat dalam suatu musyawarah. 5. Terhindar dari perasaan egois dan sikap ekstremisme. 6. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Mempermudah pembangunan negara menjadi lebih maju. Materi selanjutnya yaitu keberagaman budaya daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara pluralis yang bermacam-macam, multikultur dan multi etnik. Ada banyak suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki keunikan sendiri, baik dari segi adat istiadat, pakaian, tarian, sampai alat musik tradisionalnya. Keunikan tersebut menjadikan adanya perbedaan antar daerah. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai hambatan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah contoh keberagaman alat musik pada daerah, yaitu 1. Gamelan yang terdiri dari alat instrumen saron, demung, gong, kenong, sletem, bonang, peking, gender, dan beberapa instrumen lainnya yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. 2. Sitar. Sitar atau cemplung adalah alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sasando. Sasando adalah musik yang tradisional yang berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. 4. Angklung adalah alat musik yang terdiri dari seperangkat bambu panjang pendek, dapat berbunyi apabila digetarkan, yang berasal dari Jawa Barat. Kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional sejenis gambang dari kayu dengan jajaran bilah-bilah, berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Itulah contoh-contoh alat musik yang terdapat di Indonesia. Cara
yang dapat dilakukan untuk menghargai budaya daerah yang beragam adalah sebagai berikut. 1. Menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan dari setiap daerah. 2. Mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. 3. Tidak mengunggulkan alat musik dari daerah sendiri dan tidak merendahkan alat musik dari daerah lain. Materi selanjutnya pada muatan IPA yaitu sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah makanannya sebanyak 2 kali, dikenal dengan hewan memamah biak. Selain sapi, contoh hewan ruminansia yang lain yaitu kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Makanan hewan ruminansia berasal dari tumbuhan seperti rumput dan pakan hijau. Sel-sel tumbuhan tersusun dari bahan selulosa atau serat yang sulit dicerna. Oleh karena itu, hewan ruminansia mempunyai sistem pencernaan khusus. Beberapa struktur khusus dalam sistem pencernaan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. 1. Gigi seri. 2. Gigi geraham. 3. Lambung yang terdiri dari 4 ruangan yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. 5. Ukuran usus yang sangat panjang. 6. Adanya bakteri dan protozoa pada lambung. Saluran pencernaan hewan ruminansia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Materi selanjutnya yaitu organ pencernaan pada manusia. Pada makanan terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Agar zat-zat tersebut dapat dimanfaatkan, makanan yang dikonsumsi harus dicerna terlebih dahulu. Proses ini dinamakan proses pencernaan makanan, yaitu proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Makanan dicerna menjadi sari-sari makanan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setiap usus besar dan anus. Setiap organ mempunyai fungsi berbeda dalam melakukan proses pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan dalam proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan terdapat pada rongga mulut, lambung, pankreas, dan hati. Secara umum, proses pencernaan manusia terbagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Pencernaan mekanis terjadi pada mulut dan lambung, sementara itu pencernaan kimiawi terjadi dengan melibatkan enzim-enzim. Pencernaan kimiawi terjadi di bagian mulut, lambung, dan usus. Proses pencernaan makanan pada manusia meliputi beberapa tahapan yaitu 1. Ingesti, 2. Mastikasi, 3. Deglutisi, 4. Digesti, 5. Absorpsi, 6. Defekasi. Materi selanjutnya yaitu masih tentang organ pencernaan manusia. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibedakan menjadi mekanis dan kimiawi tadi. Pencernaan mekanis merupakan proses pemecahan makanan dari yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil atau halus.
Proses ini terjadi dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sementara itu, pencernaan kimiawi merupakan proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Berikut ini adalah kelenjar atau bagian-bagian alat pencernaan yang terdapat pada manusia, yaitu dimulai dari mulut. Proses pencernaan diawali di bagian mulut. Di dalam mulut, makanan mengalami proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi yang dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Masuk ke kerongkongan, kemudian mendapatkan dorongan secara gerakan peristaltik pada kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung akan dibantu pencernaannya oleh enzim-enzim yang terdapat pada lambung, yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Kemudian masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini terdapat usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian masuk ke usus besar dan akhirnya ke rektum dan anus. Materi selanjutnya pada muatan IPS yaitu interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, atau tempat kerja. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Proses interaksi sosial dalam masyarakat memiliki dua bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu persatuan. Sementara itu, interaksi sosial disosiatif biasanya berujung pada hubungan yang tidak sesuai harapan, yaitu perpecahan. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi muncul setelah terjadinya kontak sosial. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator dan si penerima pesan disebut komunikan. Secara garis besar, interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu interaksi sosial antar individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, interaksi sosial antar kelompok. Tujuan interaksi sosial adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menjalin persahabatan, 2. Memperoleh bantuan dari orang lain, 3. Menyelesaikan masalah bersama, 4. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, 5. Merundingkan suatu masalah yang timbul. Pembahasan selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Dahulu, manusia memanfaatkan alam secara sederhana, yaitu mengambil langsung barang kebutuhan yang sudah tersedia di alam. Manusia mengambil tumbuhan yang ada di alam tanpa menanam. Manusia saat itu juga memburu hewan tanpa berternak. Dalam perkembangannya, manusia terus belajar memanfaatkan alam. Manusia mulai mengubah alam untuk berbagai kegiatan seperti membangun tempat tinggal, bercocok tanam, dan beternak. Pada tahap berikutnya, pengetahuan dan teknologi berkembang. Manusia mulai mengembangkan permukiman, membangun perkotaan, dan mendirikan industri. Dampaknya, alam berubah semakin cepat. Sungai-sungai dibendung untuk pembangkit listrik, tanah digali untuk diambil tambangnya, hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sempurna. Manusia memiliki kecerdasan sehingga dapat tumbuh berkembang mengelola alam. Dalam kondisi ini ada segi positif dan negatifnya dalam perkembangan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Seperti sekarang, akibat interaksi manusia dengan alam yang kurang baik, terjadinya banyak musibah-musibah yang terjadi seperti banjir yang melanda kita saat ini. Lingkungan alam terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik merupakan benda yang bukan makhluk hidup.
Contoh komponen abiotik antara lain batu, tanah, udara, dan matahari. Sebaliknya, komponen biotik merupakan makhluk hidup yang ada di lingkungan biotik, yaitu berupa tumbuhan dan hewan. Lingkungan dapat membuat manusia menyesuaikan pola hidupnya. Kemampuan manusia menyesuaikan keadaan lingkungan ini disebut dengan adaptasi. Interaksi antar manusia dan lingkungannya harus berjalan dan harmonis. Dalam proses interaksi terjadi hubungan timbal balik. Manusia harus menjaga lingkungannya agar lingkungan memberikan yang terbaik untuk manusia. Dalam pemanfaatan alam, manusia harus bijaksana agar tidak akan terjadi bencana-bencana selanjutnya. Sekian materi pembelajaran pada hari ini, materi pembelajaran tema 3, subtema 1. Silakan kalian buka buku kalian sambil menyimak video ini sambil membuka buku pelajaran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.